ketulusan kita, keikhlasan kita karena Allah. Jadi untuk itu kalau ada selama baik ngaji itu tak pokok kawan diajak-ajak kawan ini rubah di tengah jalan. Ya Allah, saya ngaji ini hanya karena Ustaz. Terima kasih Allah, Engkau telah menggerakkan hatiku, Engkau telah memberikan kekuatan kepada aku. Nah itu yang dilakukan Allah. Kalau karena Allah, nah nanti yang akan memberikan pahala itu Allah, yang akan memberikan balasan itu Allah. Untuk itu hanya semata-mata karena Allah. Kalau awal-awal tidak apa-apa, kalau diajak kawan kan masyarakat awal kan itu tidak apa-apa di awalnya itu. Tapi di tengah jalan itu harus kita perbaiki karena pada ujungnya itu adalah keikhlasan itu. Itu yang menentukan. Jadi Bapak Ibu, mana baca sakete ikhlas daripada banyak dan ikhlas. Mana baca? Daripada banyak dan ikhlas. Mana rancak sakete ikhlas daripada banyak ikhlas. Jadi ada tingkatannya itu. Jadi untuk itu ketika kita untuk diri kita apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita perbuat, yang kita infakkan, sabananya itu untuk Allah atau untuk awak? Untuk awak. Kalau untuk awak itu inginnya banyak terus kita. Nah, untuk awak itu kan. Tapi ketika kita terpahami itu yang kita berikan di jalan Allah termasuk waktu itu untuk membaca untuk apa semacam dan terpahami bahwa itu adalah untuk kita akan terserah terasa membuang waktu. Jadi untuk itu kita harus pahami mungkin kita berjuang dari segi tenaga, dari segi waktu, dari segi pikiran, dari harta, dari apa saja lagi. Semua itu yang kita infakkan itu adalah untuk kita. Ini yang kita pahami. Untuk itu kita tujuannya adalah menjadikan Al-Quran itu betul-betul jadi petunjuk. Jalannya kita harus pandai bersyukur. Jalannya kita harus bisa menerjemahkan Al-Quran. Jalannya kita harus paham Al-Quran itu. Pokoknya membaca bersama seperti itu aja. Nah, jika itu membaca bersama itu adalah Bapak Ibu. Kok itu bacanya? Kok serupa itu bacanya? Ada tak bahasa yang serupa itu? Ada. Nah, itu lagi bertanya sama itu. Ada tak? Bila beritanya. Jadi, itu cara memperbaiki bacaan itu serupa itu. Ada kok. Awak baca ini dia panjang, kurang tak panjang di situ. Awak lah baca dia bacanya panjang. Dia tak panjang asalnya. Atau dia orang panjang bacanya. Dia awak NDC lah. Itu cari-cari itu apa yang bermasalah dari bacaan itu. Nah, tanyakan, ini tanya ke kawan. Kalau lebih kawan itu berikan awak. Nah, kalau tidak tanyakan gitu, cukup banyak yang tidak bisa kan. Nah, itu tanyakan nanti. Itu ya Pak. Kemudian sudah itu dari yang pertama membacanya. Nah, yang kedua membacanya ada dua kok. Membaca murotal seperti tadi. Yang kedua membaca tegas, membaca datar tegas. Nah, itu kita latih di hari Minggu pagi, nah kemudian kita otakkan supaya nanti betul-betul terampil. Nah sudah itu menerjemahnya. Nah jadi ikut bacanya, ikut terjemahnya, ikut pemahamannya. Sehingga nanti di waktu sholat ini menyatu menjadi satu. Aku awak yang membacanya atau imam yang membacakan. Jadi begitu orang baca atau imam yang bacakan, artinya itulah bisa mengiring sekali. Lalu pemahamannya lalu ikut sekali. Itu untuk dalam sholat. Kalau di luar sholat kita juga begitu. Sebetulnya setiap ayat-ayat itu punya respon. Kita baca ayat itu harus ada respon dari awal. Ayat itu firman Isya itu. Nah, firman Allah. Harus ada respon dari awal. Salah satu yang menunjukkan respon itu ada ayat yang kalau dibaca respon kita itu sujud. Sujud apa itu? Sujadah. Sujud sajadah, sujud sajadah. Jadi dibaca itu menjadi sujud awalnya. Itu kan ada respon itu. Sebetulnya setiap ayat itu respon. Jadi kalau Bapak Ibu pandangan orang-orang dulu ngaji itu, ada yang ngaji itu, bermacam jawaban orang.
kalau yang ngerti artinya tidak Allah tadi. Apa bacanya? Kadang ayat itu berbicara tentang kemahabesaran Allah, tentang kekuasaan Allah, hanya bisa menjawab di situ Subhanallah, Allahu Akbar. Kadang orang sedang baca ayat tentang azab neraka, dia bisa Nauzubillah min dzalik. Kadang berbicara tentang hal-hal yang menggembirakan, tentang nikmat, bisa Alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya, bukankah Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Wallahu akhrajakum min buyutikum, misalnya, kan? Nah, kemudian kami berikan kamu pendengaran, kami berikan kamu kesenangan hati. Nah, itu bisa aja Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setiap ayat itu kita harus ada respon dengan ayat itu. Nah, kalau tidak, apa yang terjadi? Orang baca ayat awak bisa mengkota, bisa apa diagam karena kita tidak punya respon di ayat. Ayat Allah yang dibicarakan, kawan itu awak harus punya respon. Ya, ada tanggapan awak, kegembiraan awak, kesenangan awak, memuji Allah dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa itu harus tahu artinya. Nah, apa itu? Untuk itu memahami Al-Quran harus global, harus menyeluruh, tidak bisa ciet-ciet, tidak bisa satu-satu poin, harus keseluruhannya. Makanya Nabi Muhammad itu bertugas itu memberikan Al-Quran itu secara sistematis dan terstruktur supaya keseluruhan ayat itu tersampaikan, terpelajari, terhayati. Barulah menjadi khairul ummah, kamu sebaik-baik umat. Nah, ini Bapak Ibu, di minggu petang ada 2 ayat yang kita bawakan. Lagi coba dulu. Lagi kotakan. Lagi kotakan. Ini ayat berapa petang dulu? 97, 98. Permengkana itu ya. Nah, ini dia coba apa-apa membaca bacaannya. Jadi begini kan, ibu-ibu membaca artinya. Tahu baca-bacanya tuh, sebentar bapak membaca ayatnya, ibu-ibu membaca artinya. Di 97. Lalu 97 tuh. Sebentar ya. 1, 2, 3. Aduan di Jibril. Qul man kana aduwwan li Jibril. Fa inna hu nazala hu ala qalbi ka bi izni Allah wa innahu nazala ala qalbika bi idznillah. Musaddiqan li ma baina yadayhi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra al-mu'minin wa hudan wa busyra lil Balik lagi, baca lagi. Ibu yang baca ayatnya, ibu yang baca ayat, bapak yang baca arti. Siapa yang jadi musuh bagi
menurunkan. Nya. Atas. Hati. Kamu. Dengan izin Allah. Maka sesungguhnya dia menurunkannya atas hati kamu dengan izin Allah. Yang membenarkan bagi apa yang di antara kedua tangannya. Yang membenarkan bagi apa yang ada di kedua tangannya. Dan tunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang beriman lil mukminin dan tunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang beriman. Jadi kita belajar yang agak-agak lambat yang kita waktu itu di fa'innahu nazzalahu ala qalbika bismillah. Kan lambat. Kemudian artinya lambat tadi ya, Pak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih ya. Perjalanan. Itu lagi itu berhenti darurat. Kalau panjang mana terasa berhenti di qalbika itu yang bagi strip. Jadi paslon itu sampai dari paslon maleo-leo jangan. Coba ibu kurang baca file itu berarti di qalbika lalu orang ibu baru sambung di isnil. Sesungguhnya dia menurunkan atas Itu dicari ke buku. Ma yang tak tahu artinya itu yang mana? Nazala. Jadi ke buku apa arti nazala itu? Dia adalah menurunkan. Jadi ke buku. Jadi bantunya buku. Jadi begini. Jadi celia kapal lain. Kalau celia di Quran perkataan itu artinya nazala itu satu kata itu. Nazala itu berapa tuh? Dua. Tak nyambung tuh. Nazala dia telah menurunkan. Dia itu kan di garis. Iya. Nah, jadi di penggabungan hilang dianya tuh. Fa innahu fa inna sesungguhnya dia kan ada dia situ tuh. Nazala menurunkan. dia jalan tapi di garis dianya tuh. Ilmu dia itu. Nazala dia telah menurunkan ku ala Atas hati kamu. Kan ibu dia belum di nazala dulu dia. Nah, satu yang dipakai. Fa innahu nazzalahu ala qalbik. Maka dia telah menurunkan kepada hati kamu dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Jadi seperti jalan itu. Kalau agak mendaki agak mampunya jadi yang PTG Mario-nya juga organisasi satu. Nah, jadi ulangi fa inna sesungguhnya dia nazala dia telah menurunkan dan ku adalah atas qalbi hati kamu fa innahu nazzalahu ala qalbik. maka sesungguhnya dia telah menurunkannya atas kamu. Jadi ibu bapak yang segan-segan mampu lagi catat itu. Jadi di masalahnya di duitnya itu ada duitnya. Nah sekarang ayat 98.